听到都变，小情歌都没得我。 bersiap-siap berkunjung ke kerajaan dewa Zeus. Ia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu lezat. Ini gambarnya. Sarang madu, di dalamnya ada madu. Rasanya manis. Sudah pernah makan madu? Selanjutnya, wahai dewa Zeus yang bijaksana, kupersembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, kata Ratu Lebah. Madunya dikasih ke raja atau dewa Zeus. Dewa apa? Dewa Zeus. Kemudian dewa Zeus menerimanya dan berkata, pemberianmu ku terima dari Ratu Lebah. Terima kasih. Lalu apa maksud kedatanganmu? Jawab dewa Zeus. Dewa Zeus bertanya, apa maksud Ratu Lebah membawa madu? Lebah pun menjawab pertanyaan dewa Zeus. Wahai dewa Zeus yang bijaksana, berikanlah aku semangat agar dapat membunuh mereka yang mengambil maduku. Ratu Lebah memberikan informasi kalau dia ingin meminta sengat. Lalu dewa Zeus berpikir sejenak. Dewa Zeus berkata, baiklah Lebah, permintaanmu kukabulkan, tapi berjanjilah gunakan senjatamu itu sebaik mungkin, atau sengat itu akan mencelakai dirimu sendiri. Sudah memberikan pesan dewa Zeus kepada Ratu Lebah agar berhati-hati dalam menggunakan senjata. Setelah itu, karena terlalu bahagia, Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat dewa Zeus. Namun Lebah hanya mengucapkan terima kasih dewa Zeus, terima kasih banyak. Setelah itu Ratu Lebah kembali ke sarangnya lagi. Pada saat perjalanan pulang ke sarangnya, Ratu Lebah tersenyum, bahagia, membanggakan karena Ratu Lebah mendapatkan sengat. Dari mana tadi sengatnya? Dari dewa Zeus. Sekarang tidak ada yang bisa mengambil maduku, sebab aku sudah mempunyai senjata ampuh. Ratu Lebah membanggakan karena sudah mempunyai sengat yang sangat ampuh. Ketika sampai di sarangnya, Ratu Lebah kaget melihat seekor semut yang keluar dari sarangnya. Ia langsung marah karena ia berpikir semut itu telah mencuri madunya. Ratu Lebah berpikiran kalau madunya dicuri oleh semut. Kemudian Ratu Lebah berkata, apa yang kamu lakukan di sarangku, semut?
digunakan ujung ibunya. Disengat ini. Keadaan semut merasa kesakitan ya lah. Karena apa? Disengat ratu lebah. Setelah itu, setelah disengat. Tapi setelah menyengat semut, tubuh ratu lebah mulai lemah gitu. Tubuh ratu lebah sangat lemah karena ia tidak tahu bahwa sengat yang diberikan Dewa Zeus tidak untuk membunuh ya. Dewa Zeus memberikan sengat lebah itu tidak untuk membunuh, sebab jika digunakan untuk membunuh maka ratu lebah tersebut akan ikut mati. Karena sengat lebah itu gunanya untuk apa tadi? Menjaga diri, bukan untuk menyakiti orang lain. Cerita pun tamat. Tadi ada mana aja? Lebah dan semut. Dan di dalam cerita ini ada pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil ya. Pesan moralnya apa aja deh? Yang satu, didengarkan ya. Kekuatan harus digunakan dengan bijak. Contohnya apa tadi? Sengat lebahnya harus digunakan dengan baik. Ya, tidak boleh digunakan untuk membunuh. Membunuh siapa tadi? Semut. Membunuh semut. Yang kedua, kesombongan akan membawa kehancuran. Contohnya apa? Ratu lebah tadi kan merasa dirinya paling hebat, gitu. Tidak peduli dengan orang lain. Ketika semut masuk dan melewati sarangnya, ratu lebah berpikiran kalau semut mencuri. Padahal semut tadi hanya lewat. Yang ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya deh. Contohnya tadi, ratu lebah yang jahat akan mendapatkan balasannya atas perbuatannya. Perbuatannya tadi apa deh? Menyengat semut. Akhirnya semut pun tertusuk mati dan lebahnya pun ikut mati. Dan itu pesan moral dan pelajaran yang dapat kita ambil agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya tadi deh. Tadi ada beberapa hewan yang ada di dalam cerita. Dua hewan, yaitu hewan lebah dan semut. Siapa yang ingat tadi ceritanya bagaimana? Siapa yang ingat tadi ceritanya bagaimana? Intinya tadi apa deh? Harus berbuat baik, tidak boleh serakah dan sombong. Karena semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Jadi kita lebah yang jahat. Cerita ini kita akhiri, kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Ting out the band，小情歌都没的我们。